jangan pilih yang lain. Oke, sebelum saya masuk, saya ada 3 hadiah buat teman-teman. Tolong dijawab. Apa tagline-nya Niko? Siapa yang tahu? Niko, tagline-nya apa? Kalau kemarin udah pernah ikut di sini sebelumnya, kita pernah bikin yel-yel. Ayo. Rajanya kompor gas. Rajanya kompor gas. Iya, kurang tepat. Apa lagi? Siapa? Ya. Apa Mas? Rajanya kompor kaca. Yes, masih salah. Masa apapun pilihan pilpresnya tetap aja Niko biasanya. Bukan begitu ya? Niko, titik. Itu menjadi kompor kaca Itu menjadi lebih baik. Siapa yang jawab tadi? Kompor kaca dapur mewah. Kompor kaca dapur mewah. Tepuk tangan. Mas, Oke, silakan. Sini Mas, maju Mas. Sekarang saya masuk dari kompor kaca. Kenapa kita masuk ke water dispenser? Karena kita lihat ini adalah kebutuhan basic yang di rumah. Kalau ibu-ibu pasti tahu ya. Kalau di rumah itu yang wajib ada itu kompor, rice cooker, dispenser, ya betul. Nah, jadi kalau kita perhatiin, kita nih manusia katanya butuh minum sehari itu rata-rata 2 liter atau 8 gelas air baru sehat. Nah, karena kita selalu berhubungan sama air, terus kita juga dari sarapan kita ngeteh, kita kopi, siang kita makan juga perlu minuman panas, minuman dingin sampai malam. Jadi kita perlu wadah air yang mumpuni. Artinya kalau tempat airnya higienis, bagus dan juga bersih, kita pasti lebih aman dan nyaman ya. Dan kalau kita perhatiin evolusi dari dispenser dari tahun ke tahun nih, mungkin kita ada yang menjamani ya, dari zaman galonnya dipompa pakai tangan, terus kita dispenser yang di atas yang kecil, terus naik lagi dispenser yang berdiri yang besar. Sekarang evolusinya sudah dispenser yang di galon bawah ya. Tentu inovasinya akan berlanjut terus ya, semakin lama akan bertambah lagi teknologi baru. Nanti itu pakai ion, nanti itu pakai macam-macam, ada yang reverse osmosis dan seterusnya. Nah, kalau kita pelajari siapa sih penemu dispenser? Nah, ini saya dapat data sedikit. Jadi pencetus dispenser itu adalah 2 orang, Luther House sama Ashley Wheeler Taylor tahun 1906. Nah, beliau ini terinspirasi dari keran air. Jadi mereka mau minumannya higienis. Kenapa? Karena ayahnya Luther House ini pernah meninggal karena wabah tipes. Waktu 1906 itu tipes mungkin seperti COVID sekarang ya. Dia membunuh banyak orang, sekitar 21 juta penduduk meninggal. Karena ayahnya meninggal, maka Luther House mencari cara gimana caranya minuman itu bisa lebih aman atau lebih aman untuk diminum. Jadi kalau kita lihat yang sebelah kiri, konsep awalnya seperti air keran yang dibalik yang diminum. Kalau zaman sekarang kita perhatiin yang sebelah kanan itu air minum yang gratisan yang ada di airport. Nah itu kan bilangnya adalah tap water atau fountain water. Jadi kita bisa minum secara langsung. Nah ini adalah cikal bakalnya. Lalu tahun 1950-an dispenser galon bawah sudah mulai digunakan. Tentu teknologinya masih mengikuti zaman itu ya, dimana galon yang masih pakai kaca dan mesinnya masih sederhana. Dan sekarang pasti masih makin canggih. Nah kalau di Niko sendiri bagaimana? Kita tadi sudah dijelaskan sama Pak Yusuf dan Pak Yana, kita mengeluarkan 2 jenis water dispenser galon bawah. Pertama adalah yang 2 keran. 2 keran maksudnya ini bisa panas dan bisa normal. Ya, warnanya basicnya putih. Ada 3 pilihan: putih abu, putih biru, dan putih merah. Tentu disesuaikan dengan interior rumah. Ada yang sukanya putih abu, yang minimalis. Ada yang suka putih biru, buat yang lebih maco, atau putih merah, biasanya buat yang lebih feminim. Ya, ini tampilannya.
Nah ini videonya. Tiga keran. Kalau tiga keran bedanya adalah panas, dingin, dan normal. Ya, seperti yang di sebelah kanan saya. Ini ada tombol panas, ini normal, ini dingin. Nah khusus yang panas, semua dispenser kita ada pengaman peleknya. Jadi kalau nggak ditekan, dia tidak bisa berfungsi. Jadi harus ditekan ke kanan dan baru bisa. Supaya anak-anak nggak main-main ini dan tangannya karena air panas. Ya, tersedia dua pilihan, hitam dan putih serta hitam dan abu-abu. Ya, tetap galon bawah. Kenapa kita pilih galon bawah? Karena galon atas itu kadang-kadang PR ya, terutama buat ibu-ibu. Kalau galonnya habis, mereka kesulitan buat ngangkat galonnya ke mulut dispensernya. Belum harus dibersihin dulu dan repot. Nah kalau galon bawah cukup dibuka, dibersihkan, tinggal dicolok pipanya, langsung bisa digunakan. Oke, ini videonya. Kita ada tiga keran yang eksklusif. Kalau teman-teman lihat yang sebelah kiri yang paling kanan, itu adalah Takara Water Dispenser TB3BK. Nah bedanya apa? Finishingnya lebih keren karena tombol-tombol list sama tatakan airnya dari chrome. Ya. Yang kedua pintunya dari kaca. Jadi dari kaca temper, jadi dia lebih elegan buat yang di rumah yang butuh produk-produk yang elegan. Ini paling cocok ya. Kita lihat videonya. Itu 8,6, jadi ringan. Oke, lanjut. Kita lihat teknologi dispenser itu ada dua jenis, yaitu pertama adalah pakai kompresor yang sebelah kiri, modelnya seperti belakangnya kulkas, jadi dia harus diisi freon dan ada komponen yang cukup complicated ya. Yang kedua adalah teknologi IC Cool. Ini yang kita gunakan adalah IC Cool, jadi lebih praktis dan ekonomis. Nah, kelebihannya apa IC Cool? Pertama adalah pasti energi saving. Kalau kita pakai IC, dia daya listriknya sangat rendah. Jadi hanya 65 watt untuk yang dingin dan 450 watt untuk air panas. Bandingkan kalau kita pakai kompresor, kalau dia dingin dan panasnya itu pasti lebih dari 500 watt. Ya. Yang kedua adalah suhunya lebih natural. Untuk panasnya 85 derajat seperti yang tadi sudah disampaikan. Dan kita tahu kalau kita mau nyeduh kopi itu butuh air 78 derajat sudah bisa brewing, sudah bisa wangi. Jadi 85 derajat sudah lebih dari cukup. Dan kalau untuk dingin itu 10 sampai 15 derajat cukup. Karena kita nggak perlu minum air juga sampai 0 derajat atau minus ya. Karena kan kita di negara tropis. Dan yang ketiga adalah perawatannya lebih gampang, nggak usah tambah freon, nggak usah di belakangnya dikasih jarak dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah harganya affordable tapi luxury ya. Harga kita hanya di angka 700 ribuan, bahkan yang chrome 1 juta lebih sedikit. Nah, terus apa sih unique selling point dari produk-produk water dispenser Takaranya Niko? Pertama adalah kita menggunakan bahan-bahan yang food grade. Bahan food grade itu artinya bahan-bahan yang friendly untuk makanan dan minuman. Ya, karena kita menggunakan material ABS. Kalau merek-merek lain mungkin ada yang pakai materialnya PP. Jadi kalau teman-teman perhatiin paling gampang tuh dari sisi tampilannya. Kalau produk-produk yang menggunakan bahan PP itu cenderung warnanya lebih kusam. Putihnya juga agak kekuning-kuningan ya. Jadi kalau ABS ya bahannya lebih bright, lebih kinclong ya, dan lebih bersinar. Yang kedua kita menggunakan tanknya tuh pakai stainless steel. Jadi lebih
aman dan lebih tahan lama. Dan yang ketiga, kita menggunakan ini water pipe-nya model Z begini. Jadi dia bisa menjangkau sampai titik yang paling dalam kalau dibanding yang dia lurus. Nah, terus kita perhatikan ini sisi belakangnya juga sudah rapat sekali ya. Jadi ini anti tikus dan anti binatang, mereka nggak bisa masuk karena bodinya sangat rapat. Terus ini ada drain valve-nya. Kalau Bapak Ibu pengen cuci dispensernya cukup tabut kayak dulu zamannya bak itu ada ininya drainnya. Sama dia ada slot untuk kabelnya kalau lagi nggak digunakan. Misalnya dia mau dipindahkan dan sebagainya. Nah, terus yang tadi saya sudah singgung sedikit, ini kita punya fitur ekstra child lock push button. Jadi ini harus ditekan dulu baru dipencet. Sama dia ada indikator, bahkan pada saat dispensernya udah habis dia kasih tahu nih ada indikatornya. Sama dia punya pengaman automatic heat safety sensor. Jadi kalau dia udah terlalu panas dia otomatis akan berhenti. Nah, pangsa pasarnya kemana Bapak Ibu? Pangsa pasar kita pasti yang pertama adalah untuk rumahan, rumah tangga. Karena di setiap rumah sekarang minimal ada ini lah, kompor, ada rice cooker, ada dispenser. Kedua, hotel. Kenapa hotel? Seperti yang kita tahu sama-sama sekarang banyak sekali hotel dengan budget hotel, ya. Jadi hotel-hotel biasanya sudah tidak menyediakan minuman di kamar. Kalau dulu kan satu kamar ada 2 botol. Sekarang budget hotel itu menyediakan minumannya di selasar. Di selasar itu setiap berapa pintu dapat 1 dispenser dan dia hanya menyediakan 1 jar atau tempat minum yang kita harus refill, isi ulang di koridor tersebut. Yang berikutnya adalah di restoran atau rumah makan atau kafe. Jadi bayangkan kalau mereka punya ini kan praktis ya, nggak perlu dikit-dikit ke kulkas biar dingin atau masak air, cukup tekan aja langsung air panas atau dinginnya keluar. Nah, ini sebenarnya begini pertanyaannya bagus. Hampir semua produk-produk yang berhubungan sama kitchenware dan sebagainya, semuanya unsurnya berbau ke Jepang-Jepangan. Ya, jadi kalau kita lihat brand-brand itu kan Nikko, Masbio, Miyako, semuanya kan berbau Jepang, gitu. Entah kenapa masyarakat kita tuh sudah terbentuk seperti itu. Jadi kalau dia merasa produknya berbau-bau Jepang tuh kesannya tuh wah ini kayaknya bangga-bangga gitu ya. Padahal semua produk tersebut dibuat di Indonesia. Ya, jadi kita juga harus berbangga bahwa produk-produk manapun tetap diproduksi di Indonesia. Nah, sama seperti Takara. Nah, kita membuat produk-produk itu juga banyak mengambil unsur-unsur Jepangnya. Jadi kita maksud begini, semua Jepang itu kita pakai adalah semangatnya atau zennya. Kalau produk Jepang kita lihat apa sih? Pertama dia presisi, kedua dia details, ketiga orang Jepang tuh kalau bikin produk itu benar-benar sungguh-sungguh. Makanya Nikko ingin membuat semangat Jepang itu ada di setiap produk kita. Jadi kita juga membuat produk itu hati-hati sekali. Kita do the market research. Apa yang dibutuhkan masyarakat kita? Nggak cuma oke, ini tren masuk kita ya. Tapi kita pelan-pelan kita perhatikan kebutuhan market, kita lihat dulu ada berapa keran, kapasitasnya berapa, dan harganya pricingnya bagaimana, teknologinya dan sebagainya. Jadi dengan membawa seriesnya itu ke Jepang-Jepangan, kita berharap produk kita juga bisa memiliki semangat